Mari kita berdoa sekali. Let's pray. Berbicaralah kepada kami, kepada hati kami, ya Tuhan. Speak to our hearts, Lord. Bukalah telinga kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Open our ears so we may earnestly hear your word. Berkati hamba-Mu dan penterjemah boleh memberitakan firman dengan setia, dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, yang boleh menguatkan, menghibur akan umat-Mu. Bless your servant and his interpreter to faithfully preach the word of God with the power from the Holy Spirit to strengthen and comfort your people. Biarlah firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, boleh menuntun kami, memimpin kami, dan membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Would your word, which is a lamp to our feet and a light to our path, shape and guide our lives. Berkati setiap kami pada pagi hari ini. Bless us all this morning. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Amin. Amen. Selamat duduk, saudara You sekalian. may be seated, brothers and sisters. Saya ajak kita membuka kitab Wahyu pasal yang pertama. I invite us to open to the book of Revelation, chapter 1. Kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Let's read the first to the sixth verses. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Revelation 1, verse 1 to 6. Saudara-saudara sekalian yang berbahasa Indonesia membaca sekali bersama-sama dengan saya, dan kemudian saudara yang berbahasa Inggris membaca sekali bersama-sama dengan Stanley. Those who read in Indonesian, you may read once with me, and then those who speak English may read with the interpreter. Oke, Wahyu pasal yang pertama, bahasa Indonesia. Revelation chapter 1 in Indonesian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa di atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Revelation chapter 1, verse 1 to 6. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you, and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Saudara sekalian, setelah memikirkan, mendengar akan apa yang beberapa saudara katakan, membaca, mendoakan, saya ambil keputusan untuk mulai eksposisi kitab Wahyu. After thinking, reading, praying, and listening to some brothers and sisters, I've made the decision to exposit the book of Revelation. Bukan mencuri apa yang Yijin khotbahkan. I'm not stealing what Jin was going to preach. Karena Yijin dan saya juga memang masih pikir dan sebenarnya sebelumnya masih ragu-ragu untuk apakah harus mengkhotbahkan kitab Wahyu. Because both Yijin and I were wondering whether we should exposit the book of Revelation.
Tetapi kita ragu-ragu dan masih pikir karena memang kita tahu kitab Wahyu itu salah satu kitab yang paling sulit. And Yijin and I were hesitant because this is one of the most difficult books in the Bible. Banyak hal-hal yang baru dan banyak hal-hal yang sulit dimengerti di dalam kitab Wahyu ini. There are many new things that are difficult to understand in this book of Revelation. Tapi setelah saya pikirkan dan kemudian membaca lagi, mendoakan, saya pikir mungkin sudah saatnya kita boleh membaca, merenungkan akan dan mengerti akan kitab Wahyu ini. But after thinking, reading, and praying, I think I've come to the decision that it's good for us to understand and meditate on this book. Ada banyak gambaran-gambaran yang aneh dalam kitab Wahyu ini. There's a lot of strange imagery in this book of Revelation. Saya mencoba sekali lagi membaca dengan satu kali duduk, mencoba membaca semua 22 pasal ini. I've tried reading all 22 chapters in one sitting. Tetapi ternyata nggak bisa, saudara. But I couldn't do it. Karena begitu banyak imagery, gambaran-gambaran yang membuat pikiran itu bisa kemana-mana. Because there's so much imagery that made my imagination go all sorts of places. Misalnya saya kutip Wahyu 9 ayat 7. For example, I'll quote Revelation 9 verse 7. Sampai 10 saya bacakan beberapa ayat ini bagi saudara. Until verse 10, I'll read these verses for us. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari di medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kala jengking. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human faces, their hair like women's hair, and their teeth like lions' teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. Saudara sekalian, baca bagian itu langsung imajinasi kita bisa kemana-mana. Reading this passage makes our imagination go all places. Dan ini hanya satu dari mungkin ratusan imagery yang ada di dalam kitab Wahyu. And this is just one of the hundreds of imagery in Revelation. Mungkin juga cara membacanya mungkin keliru. Waktu baca mulai imajinasi kalajengking, mukanya gini, giginya gini, ekornya gini. Mungkin itu cara membaca yang salah. Maybe that's the wrong way to read the book when we think about their crowns and their tails and their wings. Karena gambaran-gambarannya begitu aneh dan begitu sulit sekali kita membayangkannya sebenarnya. Because imagery is so strange and it's difficult for us to picture even. Saudara sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita harus menghandle akan imagery, gambaran-gambaran di dalam kitab Wahyu ini. But in time we will see how we should handle the imagery in this book. Yang pasti, saudara sekalian, kitab ini ditulis bukan hanya tentang apa yang akan terjadi nanti. But what is certain is that this book is not only written to describe what is to come in the future. Sebagian orang berpikir demikian dan melihat simbol-simbol, gambaran-gambaran di sini tentang adalah peristiwa-peristiwa atau prediksi yang akan terjadi nanti. Some people read the book like this and see the imagery in this book as prophecies of what are to come. Dan khususnya misalnya kalau ditafsirkan pada zaman ini, mereka mengatakan ini yang terjadi adalah persis seperti yang dikatakan kitab Wahyu yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Hitler, tsunami, bahkan COVID-19. And some people interpret today's events to be prophesied in this book, like the world wars, Hitler, tsunamis, even COVID. Saya rasa membaca dan merenungkan kita tahu itu adalah cara mengerti kitab Wahyu yang salah. After reading this book and understanding it, I believe that this is the wrong way to understand this book. Karena kalau peristiwa-peristiwa kitab Wahyu ini hanya berbicara tentang apa yang terjadi di abad ke-20, abad ke-21. Because if this book were only talking about events in the 20th and 21st centuries, tetapi orang-orang yang abad ke-15 berbicara tentang itu terjadi untuk abad 15, abad 16. And if people in the 15th and 16th centuries say that the book was about them, maka sebenarnya apa gunanya untuk orang-orang yang pertama menerima kitab Wahyu itu? Then what use was the book for those who first received it? Saudara sekalian, saya rasa salah mengerti ini dari kata yang pertama dipakai dalam kitab Wahyu ini, yaitu apokalipsis. I believe this is a misunderstanding of the first word in this book, which is apocalypsis. Ya, kita tahu ada film-film, ada tema-tema tentang apokaliptik.
We know that there are many apocalyptic movies yang berbicara tentang kira-kira apa yang terjadi, prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang akan terjadi nanti. which are predictions of what may come in the future. Tetapi sebenarnya apokalipsis pengertiannya adalah revelation atau wahyu di dalam kitab Wahyu. But the word apocalypsis actually means revelation. Yaitu sebenarnya secara prinsip seluruh Alkitab adalah wahyu daripada Allah. And principally, the whole Bible is the revelation of God. Revelation atau wahyu adalah berarti untuk membukakan Allah yang memiliki visi dibukakan kepada kita. Revelation means that God opens up His vision to us. Sesuatu yang tidak kita tahu, sesuatu yang misteri sekarang dibukakan oleh Tuhan kepada kita, dinyatakan kepada kita. Something that we don't know, a mystery, it's opened up, it's revealed by God to Karena us. itu seluruh Alkitab sebenarnya adalah pembukaan atau penyataan atau wahyu Allah yang diberikan kepada kita. And so the whole Bible is God's revelation to us. Sehingga kita mengerti akan kehendaknya, kita mengerti akan dirinya, dan kemudian juga bagaimana kita melihat, mengerti, meresponi dengan tepat segala kenyataan yang paling mendasar di dalam hidup ini. It's God revealing to us something about His will, about Himself, as well as how we should see, understand, and respond to the fundamental realities of our lives. Inilah yang Tuhan nyatakan di dalam kitabnya. Dia menyatakan inilah kebenarannya, inilah diriku, inilah bagaimana engkau harus melihat realita di dalam hidup ini. This is what the book of Revelation is doing. God is revealing His will, Himself, and how we should respond to it. Dan bagaimana engkau boleh mentaati, meresponi, dan hidup secara benar sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. How you may respond and obey to God's revelation to us. Jadi saudara sekalian, kita harus melihat kitab Wahyu bukan hanya untuk hal-hal yang masa depan yang akan terjadi. And so we must understand this book not only in terms of prophecies of future events. Tentu ada hal-hal yang memang belum terjadi yang dinyatakan dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu ini, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Of course, there are some things revealed by this book that have not yet happened and will happen in the future. Tetapi tujuan utama kitab Wahyu adalah untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen di abad yang pertama yang menerima kitab ini. But the main goal of the book was to bring comfort to the first century Christians who first received this book. Yohanes menerima wahyu dari Tuhan untuk dia bacakan, tuliskan untuk ketujuh jemaat di Asia Minor atau Asia Kecil. John wrote these letters to 7 churches in Asia Minor. Dan itulah pertama-tama kitab ini diberikan untuk menguatkan, menghibur akan 7 gereja yang real, yang nyata, yang ada pada abad yang pertama itu. And John gave this book first to these 7 churches to strengthen and comfort these real 7 churches. Orang-orang Kristen yang menghadapi penderitaan dan penganiayaan dari yang disebut sebagai pelacur besar Babel. These Christians who faced suffering and persecution from the great prostitute who is Babylon. Baru ketika kita mengerti konteks pada waktu itu dan apa artinya bagi jemaat pada waktu itu, baru kita by extension, by implication, baru kita juga mendapat artinya bagi kita pada zaman ini. Only when we understand the historical context of that church do we understand the purpose of the book for us. Hari ini kita akan melihat secara sedikit general dan introduksi daripada kitab Wahyu ini. Today I will give a brief introduction into the book of Revelation. Kepada orang-orang Kristen pada abad permulaan dan juga tentu kita yang juga menghadapi kesulitan dan pergumulan hari ini, Tuhan mengatakan kepada mereka demikian. To the first century Christians and of course to us as well, God says this. Aku melihat air matamu dan doamu telah aku dengar. I see your tears and your prayers I have heard. Ini semua adalah kutipan dari kitab Wahyu. These are all quotations from the book of Revelation. Tuhan mengatakan kepada jemaat mula-mula bahwa kematianmu adalah berharga di mataku. God says to the first century Christians, your deaths are valuable in my eyes. Dan Tuhan mengatakan bahwa kemenangan akhir adalah suatu kepastian karena Kristus telah mati dan bangkit. God says final victory is assured because Christ has died and risen. Dan Kristus yang telah bangkit itu akan datang kembali dan menyambut umatnya sebagai mempelai wanita dalam pesta pernikahan dari anak domba Allah. And Christ who has risen will come again to meet his people as his wife in the marriage supper of the Dan Lamb. mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam langit dan bumi yang baru. And they will reign with Christ in the new heavens and new earth. Saudara sekalian, dengan singkat tema kitab Wahyu itu bisa disimpulkan di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. In short, the themes of Revelation can be summarized in Revelation 17 verse 14. Di situ dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka adalah musuh-musuh Tuhan.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Revelation 17 verse 14, they who are the enemies of the Lord, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them. For he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called chosen and faithful. Membaca kitab Wahyu, kita akan membaca akan apa yang Tuhan katakan kepada jemaat yang sedang bergumul dan menderita dan mengalami aniaya dari kekuatan di dunia ini. In reading the book of Revelation, we are hearing the words of God to Christians who are persecuted by the powers of this world. Dan Tuhan menghibur mereka karena ada janji Tuhan yang pasti dan juga akan ada kemenangan yang pasti yang ada di dalam Kristus. And God comforts them with the sure promise and the assurance of final victory in Christ. Sehingga mendorong umat Tuhan, anak-anak Tuhan pada zaman itu dan zaman sekarang dan sampai selama-lamanya untuk menjadi umat Tuhan yang setia dan hidup di dalam kehendak Tuhan. To push Christians in that time, now and to all eternity, to have faith and to obey the commandments of the Lord. Saudara sekalian, tapi sebelum kemenangan yang besar itu akan tiba, masih ada tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang memang mereka sedang alami saat itu. But before that day of final victory, there will be challenges and difficulties which they did go through. Karena itulah Tuhan memberikan wahyunya kepada Yohanes untuk disampaikan kepada umat Tuhan untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, dan mengajarkan hal-hal yang perlu untuk mereka pegang dan hidupi. And therefore God gave his revelation to John, who then gave it to the first century Christians to comfort, to strengthen, and to teach the things that they should hold on to. Dan ketika umat Tuhan boleh dihiburkan dan dikuatkan dan hidup setia di dalam kehendak Tuhan, maka Alkitab mengatakan ayat ketiga, mereka disebut sebagai orang yang sangat berbahagia. And when Christians are comforted, strengthened, and faithfully live out the commandments, it's as it says in verse 3, blessed is the one who keeps the word. Ayat ketiga mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. As it says in verse 3, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Kata bahagia di sini adalah kata bahagia yang pertama dari 7 kata bahagia di dalam kitab Wahyu. This is the first occurrence of the word blessed of 7 occurrences. Dan kalau sudah membaca kitab Wahyu, saudara akan menemukan 52 kali kata 7. And if you read the book of Revelation, you will see 52 times the number 7 is used. Ayat yang keempat tadi kita membaca ada 7 jemaat di Asia Kecil. Earlier in verse 4 we see there are 7 churches in Asia Minor. Dan juga ada ke-7 roh yang ada di hadapan tahta Allah. And 7 spirits who are before the throne of God. Dan angka 7 ini adalah angka yang sangat penting di dalam kitab Wahyu. And the number 7 is very important in the book of Revelation. Yang kita tahu angka 7 itu menunjuk kepada completeness atau perfection. We know the number represents completeness or perfection. Nanti kita akan ketemu dan boleh mengerti lagi angka 7 ini di dalam konteksnya yang berbeda-beda. We will encounter this number again and again in different contexts. Tapi di sini kita boleh mengerti jika kita mengikuti perintah dan kata-kata bahagia ini, ayat yang ketiga, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang lengkap, kebahagiaan yang berkenan kepada Tuhan. But here we see that if we keep what is written in it, as it says in verse 3, our blessedness will be complete. It will be perfect. Karena itu betapa pentingnya kita membaca, mendengarkan, dan kemudian menuruti akan apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini. And so how important is it for us to read aloud, to hear, and to keep what is written in this book of Revelation? Dan ayat ketiga mengatakan, berbahagialah ia yang membaca, mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. In verse 3 it says, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Nah, kadang-kadang sekali lagi orang-orang mengerti kata nubuat ini hanya dikaitkan dengan apa yang akan terjadi, prediksi-prediksi akan yang terjadi di masa yang akan datang. Some people when they see this word, they think of it only as predictions of future events.
Tentu di dalam kitab Wahyu ini termasuk di dalamnya akan menyatakan apa yang akan terjadi nanti. Of course, this is part of what the book of Revelation wants to do. Tetapi kata nubuatan sebenarnya terutama di dalam Alkitab dan di dalam kitab Wahyu berbicara tentang firman Allah sendiri. But prophecy in the book of Revelation and in all of the Bible refers primarily to the word of God. Karena nubuat, profesi itu memiliki akar kata nabi, nubuat, prophet to who prophesies. Because the word prophecy has in it the word prophet, and a prophet is one who prophesies. Nabi adalah dimengerti sebagai penyambung lidah Allah, dia yang mengatakan kepada umatnya, "Thus says the Lord." Demikianlah firman Tuhan. A prophet is understood to be an extension of the mouth of God. He is one who says, "Thus says the Lord." Karena itu saudara sekalian, apa yang akan kita baca, kita renungkan beberapa bulan ke depan ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang dia sudah sampaikan melalui Rasul Yohanes. And so what we will read and meditate on in the coming months are the words of God himself who he delivered through John. Artinya ini bukanlah ide atau pendapat manusia yang relatif dan yang bisa salah. These are not the relative and fallible ideas and opinions of men. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita, yang dibukakan kepada kita, biarlah kita boleh mengerti, mendengarnya dan mentaatinya. Dan kemudian Alkitab mengatakan, kitab Wahyu mengatakan, orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. These are the words of God, and so let's understand, hear, and keep them. And in verse 3, as it says, those who do so are blessed. Tetapi juga di dalam kitab Wahyu ada peringatan-peringatan yang diberikan. But in the book of Revelation we see warnings too. Khususnya orang-orang yang telah mendengar dan kemudian tidak mentaati, bahkan kemudian hidup melawan akan apa yang sudah dikatakan firman Tuhan. Especially to those who have heard and do not obey and in fact rebel against what is written in the word of God. Di dalam pasal 21 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Revelation 21 verse 8 says this. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Membaca kitab Wahyu kita akan melihat gambaran yang indah, janji-janji Tuhan yang begitu menarik hati dan begitu menangkap akan imajinasi kita. When we read this book, we will see a lot of beautiful imagery that captures our hearts. Tapi sekaligus juga ada peringatan-peringatan yang mengerikan yang membawa kita seharusnya makin taat kepada Tuhan, makin membenci dosa, dan makin hidup memuliakan Tuhan. But we also see frightening warnings which push us to obedience and to live to glorify God. Seorang profesor New Testament, Scott Duvall, mengatakan demikian. The New Testament professor Scott Duvall said this. Revelation comforts and assures the faithful who are suffering, but sternly warns those who are compromising with the world system. Kitab Wahyu itu menghibur, memberi kekuatan kepada orang-orang yang menderita, tetapi orang-orang setia tetapi sedang menderita. Revelation comforts and assures the faithful who are suffering, but sternly warns those who are compromising with the world system. Yang terakhir, kalimat terakhir adalah memberi peringatan yang keras bagi mereka yang berkompromi dan mengikuti akan jalan dunia ini. Again, I'd like to emphasize the last sentence. It sternly warns those who are compromising with the world system. Saudara sekalian, karena itu biarlah kita membaca dan merenungkan kitab Wahyu dan kita boleh dihiburkan, dikuatkan dan didorong untuk semakin setia mengikut Tuhan. And so let us meditate on this book together to be comforted and to be pushed to live for God more. Hari ini saya akan memberikan beberapa prinsip yang penting ketika kita membaca dan mengerti kitab Wahyu ini. Before I go into more detail, I would like to give several principles for us to read and understand this book. Yang pertama adalah seperti tadi sebenarnya saya sudah katakan bahwa waktu kita membaca kitab Wahyu harus ada dalam pikiran kita, ini adalah surat yang
ditulis di dalam abad yang pertama. First is when we read this book, we need to understand that this book was written in the first century. Jadi ada konteksnya, ada pergumulan jemaat pada abad yang pertama, dan juga Yohanes yang menerima wahyu itu hidup di dalam abad yang pertama. There's a context of the first century, both to the Christians who were the recipients and to John himself. Ada banyak detail-detail perdebatan di dalamnya, tetapi kita akan melihat, mengerti maksud utama yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat yang pertama-tama. There may be some debate about the details, but we must understand the main message that God wanted to deliver to the Christians. Jadi ketika kita mau mengerti kitab Wahyu, kita harus mengerti pertama-tama, menempatkan diri kepada jemaat awal-awal, apa maksudnya bagi mereka. And so first of all, we must put ourselves in the shoes of the first century Christians at that time. What would the book mean to them? Jika pengertian yang kita tangkap dari kitab Wahyu itu sebenarnya tidak make sense bagi mereka, If our interpretation wouldn't make sense to them, misalnya ini adalah peringatan tentang COVID-19, for example, this is a warning of COVID-19. misalnya ini peringatan tentang Hitler, For example, this is a warning of Hitler. apa hubungannya dengan abad yang pertama? What does this have to do with them? Maka itu pasti tidak make sense. And so this makes no sense. Maka itu adalah pengertian cara membaca yang salah dari kitab Wahyu. These are mistaken understandings of the word Jadi of Revelation. meskipun kitab Wahyu bukan message-nya juga berbicara tentang orang Kristen di sepanjang zaman, So even though this book it counts for all Christians in all times, tapi untuk mengerti kitab Wahyu kita harus mulai daripada kitab ini harus make sense kepada jemaat mula-mula, yaitu di dalam gereja di tujuh gereja di Asia Kecil. but for us to understand the main message of this book, that message should also make sense to the 7 churches in Asia Minor. Yang kedua, saudara sekalian, prinsip yang kedua adalah kita tidak boleh mengerti kitab Wahyu selalu secara literal. And the second principle is we must not always understand Revelation in a literal sense. Kitab Wahyu adalah wahyu dari Tuhan yang adalah kebenaran, tapi kebenaran itu khususnya dalam kitab Wahyu seringkali diajarkan melalui gambaran-gambaran. The book of Revelation is revelation from God. It teaches truth, but it often does so using imagery. Misalnya as simple as Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. For example, as simple as Jesus as the Lamb of God. Maka ini adalah satu gambaran, ini bukan berbicara Yesus sebagai binatang ternak. This is imagery. Jesus is not a literal farm animal. Kita mengerti itu, tetapi kadang-kadang kita ada orang-orang yang sepertinya semuanya dianggap harus menerimanya sebagai secara literal. We understand this, but there are some people who think that the whole book is literal. Misalnya di dalam pasal 17 Wahyu berbicara tentang perempuan yang duduk di atas 7 gunung atau 7 bukit. For example, in Revelation 17 verse 9, we see a woman sitting on top of 7 mountains. Ya, dan tentu ini bukan berbicara tentang perempuan yang sangat besar yang bisa duduk di atas 7 gunung. And this is of course not talking about an actual giant woman who sits on top of 7 mountains. Tapi ini adalah gambaran tentang Roma yang dibangun di atas 7 gunung. But this is a description of Rome, which was built on 7 hills. Jadi ada banyak sekali bahasa-bahasa figuratif, gambaran-gambaran yang kita perlu mengerti sebenarnya maksudnya apa. And so there's a lot of figurative language for us to understand here. Bahasa figuratif dipakai oleh Yohanes, oleh wahyu dari Tuhan ini untuk menjelaskan tentang kebenaran, tetapi tidak boleh kita mengertinya secara literal atau harafiah. And this figurative language is used by John to explain truth, but we should not always understand it literally. Lalu bagaimana kita perlu mengerti akan gambaran-gambaran itu, apa maksud sesungguhnya dari gambaran-gambaran yang diberikan dalam kitab Wahyu? And so how can we understand these images that are given in the book of Revelation? Pertama adalah seringkali kita perlu membaca konteksnya dan keseluruhannya. Seringkali sebenarnya Yohanes sendiri dalam kitab Wahyu menjelaskan kepada kita maksudnya itu apa. First of all, John usually explains to us in the book itself how we should understand these imageries. Karena ketika kita membaca secara lebih luas konteks sebelumnya, sesudahnya, maka kita bisa menangkap sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh gambaran ini. Because when we understand the historical context, we understand very easily the imagery that John is using. Tetapi kita juga perlu, untuk mengerti akan gambaran ini, kita perlu mengerti konteks sejarah pada waktu itu.
But to understand them deeper, we must understand more the historical context. Konteks sejarah di dalam gereja di dalam abad yang pertama. The context of the church in the first century. Dan juga yang ketiga, kita perlu belajar tentang latar belakang perjanjian lama untuk mengerti apa yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. And third, we must also understand the context of the Old Testament for us to understand this book. Nah, saudara mulai melihat sebenarnya tidak mudah untuk kita mengerti apa yang di dalam gambaran yang digambarkan oleh kitab Wahyu itu. I hope you can see now that it's a bit difficult for us to understand. Karena itu kita nanti saya juga masih memikirkan bagaimana yang terbaik sebenarnya mengkhotbahkan kitab Wahyu ini. So I'm still thinking about the best way for me to preach this book. Apakah melalui terus ayat per ayat, pasal per pasal, atau mengambil misalnya ada 10 tema yang paling penting di dalam kitab Wahyu. Should I go verse by verse or should I explain the top 10 themes in the book of Revelation? Saudara sekalian, yang ketiga yang kita perlu mengerti kitab Wahyu adalah the third principle for us to understand the book of Revelation is kita perlu menangkap apa yang disebut sebagai berita utama dari atau the main theological message dari kitab Wahyu ini. We must catch the main theological message in the book of Revelation. Ada orang yang dan mungkin sebagian kita juga kita berhenti membaca kitab Wahyu karena banyak hal yang kita nggak ngerti. Some of us may stop reading the book of Revelation because there are many things you don't understand. Dan ada orang-orang yang kemudian juga mengatakan kita harus mengerti semua simbol-simbol, gambaran-gambaran dalam kitab Wahyu sehingga baru kita bisa mengerti kitab Wahyu. And some say we must understand all the symbols in Revelation for us to understand the book. Jawabannya adalah sebenarnya tidak. The answer is no. Karena ada banyak detail-detail simbol yang memang tidak begitu jelas. Because there are many symbols that are unclear. Karena itu akan banyak perdebatan tentang hal-hal ini. So there's much debate about this. Saya membaca sudah ada beberapa buku yang saya punya tentang kitab Wahyu. I've read several books on the book of Revelation. Dan juga kemarin hari Jumat sempat pergi ke toko buku Second Hand Christian dan menemukan 3 buku lagi yang buku-buku yang sangat bagus tentang kitab Wahyu. And last Friday I went to a second-hand Christian bookstore and found three good books on the book of Revelation. Dan mulai baca dan melihat memang begitu banyak pendapat tentang kitab Wahyu ini. And I read those books and I found a variety of opinion on all the concepts. Tapi saya salah satu teolog yang saya rasa saya setuju dengan dia. But there's one theologian I agree with. Bahwa poin ini bahwa kita harus menangkap akan main theological message, berita yang utama secara teologis. And he said we must catch the main theological message of the Karena book. meskipun ada banyak detail-detail simbol yang terus diperdebatkan sampai hari ini, Because even though there are lots of symbols that are still being debated to this day, tetapi ide sentral dan poin utamanya sebenarnya cukup jelas di dalam kitab Wahyu. the central and main points of the book are actually quite clear. Nah, inilah yang kita mau menemukan, apa yang menjadi berita utama, apa yang Tuhan ingin kita mengerti di dalam kitab Wahyu ini. And this is what we want to get at. What does God want us to know from this book? Kita perlu melihat big picture daripada kitab Wahyu ini. We want to see the big picture of this book. Salah satunya adalah secara general boleh dikatakan Tuhan ingin bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup setia di tengah kesulitan dan pergumulan dan aniaya yang dihadapi baik oleh orang Kristen zaman dulu dan juga kita hari ini. For example, in general, God wants us to know how a Christian can live faithfully in the midst of difficulties and persecution, both in the past and now. Dan juga bagaimana masa depan yang pasti yang digambarkan dalam kitab Wahyu itu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang Kristen sepanjang zaman. And also how the sure future of a Christian, as described in Revelation, gives us comfort and strength. Jadi 3 prinsip untuk waktu kita membaca kitab Wahyu ini. And so to conclude these 3 principles. Yang pertama adalah kita harus melihat kitab Wahyu ini harus make sense bagi jemaat mula-mula yang menerima kitab ini. First, our interpretation must make sense to the first recipients of the letter. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengerti kitab Wahyu selalu secara literal saja. Second is we must not always understand Revelation in a literal sense. Dan yang ketiga, kita perlu menangkap akan berita utama dari kitab Wahyu ini. And third, we must catch the main theological message. Meskipun ada hal-hal detail-detail yang mungkin kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Even though there are details we may not understand fully. Saudara sekalian, karena itu saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan melihat akan 3 kekuatan
dalam konteks sejarah pada waktu itu yang menekan akan orang-orang Kristen pada abad permulaan. And so to close this message, I'd like to go into some detail into the three forces that were persecuting Christians at that time. Dan saya rasa ini juga sangat relevan bagi kita dan bagi orang Kristen sepanjang zaman mengerti kita adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. And I believe this is very important for us to know, even now, and for Christians in all times, that we are living in a world dominated by Tuhan sin. Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Jesus said, "You are the light and salt of the earth." Artinya dunia ini adalah dunia yang ada di dalam kegelapan dan engkau kehadiranmu biarlah boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jesus said, "This world is in darkness, and you are the light of this world." Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jesus said, "I send you out as sheep among wolves." Maka domba bukan hanya domba sebenarnya adalah makanan daripada serigala, tetapi sekarang domba itu diutus di tengah-tengah serigala. And so sheep are the prey of wolves, but we are sent as sheep into the wolves. Maka kita melihat di dalam kitab Wahyu paling sedikit ada 3 kekuatan yang menekan, yang menganiaya, yang terus menekan akan orang-orang Kristen pada abad permulaan dan sepanjang zaman. And so we see here 3 forces that are persecuting Christians at that time and surely in all ages. Yang pertama adalah orang-orang Kristen di abad permulaan itu ditekan oleh kekuatan Roma. First, we see that the first century Christians were persecuted by Rome. Dengan sistem politik, dengan sistem sosial, ekonomi, agama yang menempatkan kaisar sebagai Tuhan. They were in a political, social, economic, and religious system that placed Caesar in the place of God. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengaku hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit yang menyelamatkan mereka. And Christians confess that there is only one God, and He is Jesus Christ who died and rose to save them. Tetapi mereka hidup di tengah-tengah kota, di tengah-tengah negara yang terus dengan segala macam politik, sosial, ekonominya menekan mereka bahwa mereka harus mengakui Caesar is God. But they lived in a system that used its political and social and economic might to pressure them into confessing that Caesar was God. Maka mereka hidup di tengah-tengah demikian, mereka akan terus mengalami tekanan dengan segala cara. And so they experienced all manners of pressure. Dari mulai digoda dengan segala imoralitas yang ada di dalam kehidupan Roma. From being tempted by all sorts of immoralities in the Roman life, sampai ditekan dan dibatasi dan kehidupan mereka menjadi sangat sulit setia kepada Kristus. To persecution in their lives that made it very difficult for them to continually be faithful to Christ. Saudara sekalian, saya percaya ini juga adalah hal yang orang-orang Kristen hadapi sepanjang zaman, termasuk kita di kota Melbourne ini. I believe that this is something that Christians in all ages are going through, including us in the city of Melbourne. Dengan segala bentuknya yang mungkin berbeda, dengan cara yang berbeda, kita juga mengalami tekanan dari dunia ini. In different ways and in different forms, we are experiencing pressure from the world around us. Kita ditekan dengan mungkin pertama-tama dengan yang kita sadari adalah dengan segala peraturan-peraturan hukum, undang-undang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maybe most clearly we see this in the form of laws that are in violation of the Word of God. Pembentukan dari anak-anak diajarkan nilai-nilai di sekolah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teaching our children in ways that are different, that are against the Word of God. Di dalam pekerjaan sekarang, saudara stand untuk setia dengan kebenaran firman Tuhan, betul-betul bisa menghasilkan engkau tidak diterima di dalam pekerjaan yang kau inginkan. In the workplace, if you stand for the Word of God, you may not be accepted at that workplace. Tetapi juga yang lebih subtle adalah, yang lebih tidak kita kerasa adalah dengan segala kenikmatan, rasa aman, prosperity yang kita alami di negara ini, kita ditarik pelan-pelan untuk jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. But in more subtle ways, we are tempted away from the will of God by the pleasures and comforts of this place. Saudara sekalian, orang-orang Kristen di dalam abad yang permulaan ditekan dengan segala cara di dalam negara yang sangat sekuler. And sisters, Christians in the first century were pressured by a secular society. Dan ada orang-orang yang jatuh, ada orang-orang Kristen, orang-orang di dalam gereja yang kemudian mengikuti dunia ini, tetapi juga ada orang-orang yang terus setia dan karena itu mengalami segala
menghadapi segala macam kesulitan dan penderitaan. And there were Christians who fell away at these times, but there are Christians who remained faithful and went through these difficulties. Hal yang kedua, saudara sekalian, kita melihat juga akan aniaya dan tekanan di dalam abad yang permulaan khususnya oleh orang-orang Yahudi. Second, we see persecution from the Jews. Orang-orang Yahudi di dalam Roma adalah orang-orang yang sebenarnya dihormati oleh orang-orang Roma. The Jews at that time were respected by the Romans. Mereka mendapatkan banyak exemption daripada peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga negara yang lain. They received many exemptions from the laws that apply to many other colonies. Di dalam, tetapi orang-orang Yahudi ini kemudian menekan orang-orang Kristen supaya mereka juga supaya mereka mengikuti akan jalan-jalan hidup mereka. But then the Jews persecuted Christians for their way of life. Misalnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. For example, in Revelation 2, verse 9, we see this. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Mereka adalah synagogue of Satan. They are a synagogue of Satan. Yang menekan akan orang-orang Kristen. And they persecute Christians. Pasal yang kedua ayat yang ke-14 juga mengatakan demikian. Revelation 2 verse 14 says this too. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu, ini kepada jemaat di Pergamus ya, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. But I have a few things against you. And this is to the church in Pergamum. You have some there who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. Saya kutip yang salah. Sebenarnya pasal yang ketiga ayat yang ke-9. I actually meant to quote Revelation chapter 3 verse 9. Di situ dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, sekali lagi di synagogue of Satan, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kusrahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Revelation 3 verse 9, behold, I will make those of the synagogue of Satan, again the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Saudara sekalian, ini adalah orang-orang Yahudi yang kemudian juga menganiaya akan orang-orang Kristen. We see that the Jews were persecuting Christians at that time. Saya memikirkan mungkin bagi kita tidak ada orang-orang Yahudi yang menganiaya kita. I think that in this time we do not have Jews persecuting us. Tetapi ini adalah kekuatan agama-agama yang lain yang juga menekan akan orang-orang Kristen, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. But this is the power of other religions to pressure and persecute Christians, especially in Indonesia. Ya, sudah mengetahui banyak tantangan dan kesulitan bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia karena aniaya daripada orang-orang Islam. We know that there are many difficulties that our brothers and sisters in Indonesia face due to persecution from Muslims. Mereka yang bahkan kemarin, Natal yang kemarin, ada gereja-gereja yang mau merayakan Natal, mereka diserbu dan dipaksa untuk tutup dan menghentikan ibadah mereka. Even last Christmas, we have heard news of churches that were shut down and attacked by a mob to close down their church. Dan juga peraturan-peraturan yang ada sebenarnya juga sangat memihak kepada Islam. And laws that unfairly favor Muslims too. Orang-orang di Indonesia itu sudah sangat terbiasa dengan, kalau sudah terus-menerus menjadi sistem, akhirnya mereka sendiri sudah sangat terbiasa dengan keadaan itu. People in Indonesia are very used to the system because it's gone on for a long time. Salah satunya kalau saudara kembali ke Indonesia itu pasti saudara, nggak tahu pengalaman saudara, tapi yang pasti saya kalau malam pertama datang ke Indonesia pasti jam 4 pagi itu pasti bangun. I don't know about you, but when I return to Indonesia on the first night at 4 a.m., I will definitely wake up. Kaget bangunnya. I will be woken up.
Karena apa, saudara? Why? Karena ada suara azan yang kencang keras sekali dari beberapa speaker di sekitar rumah. Because there's a loud call to prayer in speakers around my home. Kita nggak pernah dengar hal itu di sini. We don't hear that here. Tetapi itu mereka sudah sangat terbiasa sebenarnya. But they're very used to it. Ya, meskipun itu sesuatu yang aniaya kecil, saudara, tetapi itu adalah ya akhirnya sebenarnya kita kalau melihat dari jauh kita sadar itu adalah sesuatu sebenarnya juga tekanan bagi orang-orang Kristen. Even though that is a very small form of persecution, we can see that as a form of pressure for Christians as well. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang dihadapi oleh orang Kristen pada zaman itu adalah false teachers, pengajar-pengajar palsu yang ada di dalam gereja sendiri. The third pressure that Christians were first facing at that time were false teachers inside the church. Disitulah yang dikatakan pasal 2 ayat ke-20 misalnya. As we read in Revelation 2 verse 20. Di situ mengatakan demikian. There it says this. Dan rahasia 2 ayat 20 salah. 2 ayat 20 mengatakan bahwa tetapi aku mencela engkau, nih jemaat Tiatira, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. It says this in Revelation 2 verse 20. But I have this against you, the church in Thyatira, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Dan sekali lagi ayat yang ke-14 pasal yang kedua. And also verse 14 in that chapter. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. But I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. Inilah pengajaran-pengajaran yang salah yang menyesatkan akan orang-orang Kristen di dalam abad yang pertama. These were false teachings that led Christians in the first century astray. Dan kita tahu bahkan mungkin sekarang lebih banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang salah, yang menyesatkan akan umat Tuhan. And now we know that there may be even more false teachings to lead astray the children of God. Tentu salah satunya yang mendorong juga kita mulai pikirkan kitab Wahyu adalah adanya ajaran Shincheonji. One of the situations we face are the teachings of Shincheonji. Sehingga kita kemudian mulai membaca akan kitab Wahyu. So that is why that is one of the considerations we took in going through the book of Revelation. Dan kita tahu Shincheonji salah satunya mendasarkan pengajarannya dari Wahyu yang diterima oleh pendiri daripada Shincheonji itu. And we know that this church bases some of their teachings on the book of Revelation. Saudara sekalian, dan juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang lain yang membuat orang-orang Kristen sebenarnya menjadi bingung dan kemudian mengikuti ajaran-ajaran yang salah itu. And we know there are many other false teachings in this world that lead many Christians astray. Karena itu kita perlu sekali belajar dan mengerti akan kitab Wahyu. So it is very important for us to read and understand the book of Revelation. Di tengah segala tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula dan juga kita hari ini, in all the difficulties that the first century church and we experience, maka paling secara general ada dua respons yang menjadi respons daripada anak-anak Tuhan. In general, there are two responses that the children of God can take. Yang pertama adalah ada orang-orang yang kemudian takut dan kemudian dianiaya ataupun tergoda oleh arus dunia ini sehingga mengikuti akan dunia ini. There are those who fear persecution or are tempted to the point that they follow the world. Dan pada orang-orang demikian kitab Wahyu memberi peringatan yang sangat keras. And to those, the book of Revelation gives a strong warning. Dan mengharapkan dengan peringatan itu mereka boleh kembali kepada jalan yang benar. Hoping that with this warning they may return to the right way. Tetapi ada respons yang kedua dari anak-anak Tuhan. But there's also a second response from the people of God. Yaitu orang-orang yang terus setia, berpegang teguh kepada kebenaran dan panggilan Tuhan. Which is to continually hold fast to the word and the calling of God. Tetapi mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak pergumulan.
pergumulan. even through all the difficulty and persecution and struggle that brings. Dan kemudian mungkin juga dalam satu titik bisa tergoda untuk melepaskan iman dan kebenaran ini supaya aniaya dan beban menjadi lebih ringan. And at some points they may be tempted to let go of their commitments so that their burden can be decreased. Saya percaya kitab Wahyu ini diberikan kepada terutama kepada orang-orang Kristen yang demikian. I believe that the book of Revelation is given primarily to these types of Christians. Pada orang-orang yang demikian Tuhan memberikan wahyunya untuk menguatkan dan menghibur mereka. To these people God gave his revelation to strengthen and comfort them, Untuk membukakan visi tentang kerajaan Allah. to reveal to them a vision of the kingdom of God, Untuk menyatakan bahwa dia yang telah mati dan bangkit itu dia pasti akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. to reveal that he who has died and risen will come again to reign, Sehingga itu menguatkan akan umat Tuhan. to strengthen the people of God. Dengan visi yang begitu indah, begitu agung daripada kitab Wahyu. With this beautiful and glorious vision that we see in the book of Revelation, Anak-anak Tuhan didorong untuk setia, taat di tengah segala kesulitan, pergumulan yang dihadapi. the people of God are encouraged to continually remain faithful in the midst of all the difficulties they face. Dan di tengah segala kesulitan itu, Tuhan juga hadir, rohnya hadir, memimpin, menghibur, dan menguatkan mereka. And in all of these difficulties, the Spirit of God is there to lead, to guide, and to strengthen them. Dan dengan visi yang dari Tuhan, dengan wahyu dari Tuhan, memberikan pengharapan yang pasti bagi mereka karena dia adalah Tuhan yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya firman-Nya, dirinya tidak akan berubah. And this vision, this revelation gives them a sure hope because God is God who does not change in the past, now, and to all eternity. Saudara sekalian, dengan beberapa kalimat ini biarlah saya juga mendorong saudara-saudara mulai membaca kitab Wahyu. With these words, I also hope to encourage you to read the book of Revelation. Membaca mungkin tidak bisa satu kali, tetapi mungkin beberapa kali membaca keseluruhan kitab Wahyu. You may not be able to read it all in one sitting, but in several sittings, I encourage you to read the whole book of Revelation. Dan kalau ada hal-hal yang memang membingungkan, gambaran-gambaran yang begitu aneh, saudara boleh terus baca saja, sehingga menangkap akan the main theological message, berita yang utamanya, dan saya percaya kita semua akan menangkap dengan jelas sebenarnya. Gambaran yang sangat indah, berita yang sangat menghibur daripada kitab Wahyu ini. And even if you encounter confusing imagery, I encourage you to keep reading because I believe you can catch the main theological message, which is very wonderful and comforts and strengthens you. Dan after all, memang Tuhan memberikan wahyunya melalui Yohanes kepada kita untuk dimengerti, untuk kita menangkap, untuk menangkap imajinasi kita, untuk menggerakkan hati kita, dan untuk memimpin kita di dalam kebenaran. And after all, God gave this to John to deliver to us so that we may understand it, so that the imagery may capture our hearts and minds to move us to follow Him. Mari kita masuk di dalam beberapa bulan ke depan ini, masuk dalam journey bersama-sama juga dengan saya juga akan belajar terus bertumbuh, dan kita boleh mengerti akan keindahan, keagungan, dan penghiburan yang besar daripada kitab Wahyu. Let's go on this journey together as we learn and grow together in the comfort that the book of Revelation gives to us. Mari kita berdoa. Let's pray. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu yang telah memberikan kepada kami kitab Wahyu. Father in heaven, we give thanks to you for giving us the book of Revelation. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Rasul Yohanes yang boleh menuliskannya bagi gereja mula-mula dan juga bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. We give thanks for the Apostle John who wrote this book for the first century church and for also the church in all ages. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami bersama-sama masuk di dalam perjalanan, di dalam journey untuk mengerti isi hati Tuhan melalui kitab Wahyu. Guide us as we embark on this journey to understand your heart through this book of Revelation. Pimpinlah setiap kami dan Roh-Mu yang kudus kiranya memimpin kami untuk mengerti dan masuk ke dalam
kebenaran firman-Mu. Would you lead us, and would the Holy Spirit help us to understand the truth of your word? Pimpin kami menjadi umat Tuhan yang mendengar, membaca, dan mentaati akan firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami secara khusus melalui kitab Wahyu ini. Would you lead your people to understand, to hear, and to follow the word that you've given to us through this book? Dan seperti janji-Mu, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kami yang Kau telah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang setia. And would your word ring true, that those who do so are blessed and may enter into the joy of the Master that you have prepared for us? Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Would you lead and guide all of us, Lord? Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we pray and give thanks. Amin. Amen.